Genderuwo gitu. Islam lebih kayak mumi gitu. Hai, welcome back to Mystic. Malam ini kita spesial sekali kedatangan tamu yang sebenarnya teman main kita, dan kita sengaja untuk undang di Mystic buat ngobrol bareng kita mengenai paranormal experience-nya atau pengalaman-pengalaman mistis dari teman-teman kita. Kita sapa dulu, ada Sasi. Halo semuanya. Ada Ratna. Halo. Kalau Ratna ini adalah seorang Zumba instructor. Jadi kalau kamu pengen latihan Zumba sama dia. Dia ini banker. Emang banker. Malam ini tapi kita nggak akan membahas tentang profesi dia. Tapi kita akan membahas tentang yang di episode sebelumnya, membahas teman kecil dari Grace, si Wawan. Tapi sebelumnya aku penasaran banget, Wawan hadir nggak sih malam ini? Nggak ada. Oke. Siapa yang hadir? Sari. Yap. Sari adalah temen Grace dari... Kamu kapan sih ketemu Sari? SMP mau SMA deh kalau nggak salah. Gimana ceritanya? Ya itu kan, jadi tuh waktu dulu ya, aku tuh sering, jadi tuh perumahannya mamiku yang di Sidoarjo itu kan, terus sebenarnya itu kayak taman gitu kan. Nah dulunya emang bekas perumahanku itu adalah punden. Oh ya? Tahu punden nggak? Punden itu Punden tempat itu pemujaan kayak... gitu loh. Oh iya, tahu. Kayak kuburan yang Kayak dikeramatkan. kuburan yang dikeramatkan, ada kayak beringin gede biasanya gitu. Nah itu terus aku tuh kalau mau maghrib gitu sering duduk situ dulu. Sendiri. Iya, terus kayak ya dulu kan masih kayak nggak ngerti ya itu manusia apa bukan gitu. Ya walaupun aku udah tahu, tapi kayak yang ya mereka kan bisa Ya kayak namanya manusia normal. masih bocah juga ya. Terus kayak mereka sering dia tuh sering kayak ngajak ngobrol gitu kan. Kayak kenapa kamu sering kesini bla bla. Namanya anak galau ya dulu, Ajret galau bukan karena cowok nih kebetulan ya kan. Kalau nggak dikasih uang jajan ya. Nah itu abis itu ya sering ngobrol gitu apa segala macam. Nah terus tiba-tiba tuh perilaku aku ya berubah ke orang tua. Jadi aku sering bentak mami aku, even cuma diingetin makan. Oh, jadi aku sempat diceritain sama Chris waktu itu, memang dia sempat di ruqyah dan banyak banget Itu belum mualaf ya? yang ngikutin. Belum masih kepercayaanku sendiri. Jadi waktu itu berarti dari SMP itu diikutin. Berarti si Sari itu tinggal di Punden Situ, itu dong? Dan abis di ruqyah itu tuh malamnya aku bener-bener gak bisa tidur dan itu aku malamnya tuh di klonin genderuwo gitu. Dan aku bener-bener disekep sama dia, dan itu besoknya cerita sama ustadznya itu yang ruqyah aku itu. Aku bilang, Ustadz aku dikerukupin, dipeluk erat gitu sama genderuwo. Ya itu gak terima, katanya itu bapaknya. Ya gak tahu ya kalau di dunia gaib itu kan siapapun itu bisa jadi orang tuanya. Silsilah keluarganya kan kita nggak paham ya. Kebetulan ya. Di si Sari itu Ya kali itu mereka punya kakak. nah terus habis itu ya dulu tuh Tawa setiap tuh dia. si Sari mau dikeluarin gitu, maksudnya bukan dikeluarin sih, maksudnya kayak jangan ditubuh aku lagi tuh dia selalu nge-flip. Jadi dia langsung keluar ganti sama yang lain. Oke. Dia nggak pernah mau, dia bilang aku udah sayang sama anak ini gitu. Jadi kayak yang yaudah dia nggak mau intinya. Terus kata ustadznya, kalau emang kamu mau ikut sama dia, kamu harus mualaf. Maksudnya kamu harus jadi jin Islam. Oke. Nah itu akhirnya Sari mengiyakan di ruqyah ketiga. Hari ke-1, ke-2 tuh Sari kekeh nggak mau. Karena Sari ngerasanya dia bakalan dibuang gitu. Maksudnya bakalan Berarti dinyahkan. gini dong, apa namanya? Ibaratnya mereka ini juga bisa apa ya? Mualaf. Kayak milih. Ya bisa, kan ada jin kafir, ada jin muslim. Kok baru tahu ya? Maksudnya berarti kayak dia dijadikan yang baik gitu. Ya. Oke, baru tahu juga sih. Oke, berarti dia ngikut sampai sekarang gitu. Karena jadi- dia nggak mau keluar gitu tadi. Iya kan sering nge-view segala macam. Terus akhirnya hari ketiga itu dia baru mau, yaudah deh daripada gue nggak sama anak ini lagi gitu, nggak sama anak ini lagi, yaudah gue mau katanya. Yaudah akhirnya dia syahadat itu dituntun sama si ustadznya itu. Akhirnya udah dia ngejagain sampai sekarang. Nah jadi waktu kuliah di Bandung, waktu kuliah di Bandung, habis itu waktu sempet nongkrong di kafenya temen, itu tuh sering banget ya, mungkin mereka bisa lihat ya, aku juga nggak ngerti apa gimana ya, aku nggak kenal orang itu, tapi aku pasti tahu orang itu punya maksudnya dia bisa kayak aku gitu, bisa ngelihat makhluk kayak gitu. Jadi dia sering nyamperin aku terus kayak ngomong,
kok teteh pakai konde? Hah? Iya, jadi setiap orang yang lihat aku tuh pasti disangkanya tuh pakai konde. Kok teteh pakai konde? Kan terus kayak pakai ir-irnya pengantin itu loh. Gua nggak tahu sih namanya. Tadi kan kita baru cerita tentang yang Grace diikutin sama Sari. Tapi kita belum tahu sebenarnya Sari ini sosoknya seperti apa. Ya, nah habis itu akhirnya dibilang kalau Sari itu sinden. Dan beberapa orang yang ngomong emang dia tuh adalah sinden. Karena kalau dia ngobrol sama gue nggak pernah ngasih wujudnya dia tuh sinden. Biasa aja manusia gitu maksudnya. Ya sometimes kalau dia lagi marah itu jelek banget. Maksudnya ya ke gue juga dia pernah marah. Dan artian kayak gue itu melakukan hal buruk ya. Nah, mereka kan juga sebenarnya bisa bawa kita ke hal yang baik, bisa bawa kita ke hal yang buruk gitu. Tergantung lagi di kitanya. Kalau kitanya pakainya buat mabok-mabokan, kita pakainya buat zina, itu mereka tetap ngajak kita ya udah lu ke situ arahnya. Tapi karena emang orang tua gue kebetulan ngedidik gue baik ya, maksudnya dia sempat kayak lu kok nggak bisa diatur sih gitu, kayak kalau gini sih ya lo tolong masa lalu dia nggak harus aku ceritain. Itu dia marah, maksudnya dia sering banget tujutin yang kayak jelek mukanya tuh yang ya gitu. Tapi ya kadang dia cantik, maksudnya emang kalau ngobrol ke gue santai sih ya dia cakep-cakep aja gitu, yang manusia gitu. Cuman kalau misalnya orang lain yang lihat itu dia tuh sinden. Gue baru tahu itu dia itu sinden waktu gue kuliah. Dia menampakkan wujudnya yang aslinya ke temen yang nggak tahu itu siapa, bukan temen sih, itu dia pemuda Pancasila. Mungkin orang Bandung tahu ya, kalau di Bandung tuh ada pemuda Pancasila. Gue lagi ngopi, bener-bener ngopi di pinggir jalan, dia berhenti dong, terus nyamperin gue ngomong, teteh orang mana? Bandung, kata aku. Orang Sunda. Kenapa? Ada turunan orang sakti. Ya buyut gue yang pernah gue ceritain. Iya ada. Gue bilang kenapa? Terus enggak, teteh ada yang ngikutin lagi katanya, tapi bukan dari keluarga teteh. Teteh pakai konde katanya, ada wiri-wiri gitu. Hah? Kan gue bingung kan, kayak apa sih, nggak ngerti. Kata gue pura-pura kayak nggak ngerti lah gitu, pura-pura nggak ngerti. Soalnya dia ngomong iya teteh diikutin. Itu orang nggak kenal? Nggak kenal, bener-bener nggak kenal. Jadi pakai seragam pemuda Pancasila gitu. Gue kira kan apaan nih gitu kan, datangin pemuda Pancasila gitu kan. Gue kira ada apaan gitu kan. Ternyata ya dia cuma ngomong kayak gitu doang, terus ajak kenalan. Tapi gue udah lupa namanya dia siapa. Ya udah habis itu dia cabut. Dan waktu di kafe temen gue itu pun, itu gue pernah kayak gituin juga. Dan itu saksinya mantan gue. Itu gue sampai kumat, maksudnya bukan kumat. Jadi Sari nggak suka kan terlalu kayak dipancing kayak tunjukin dong power lo kayak gitu. Dia marah. Gue tau gue ngamuk di kafe temen gue. Kalau ditantang dia akan semarah iya, karena itu. kan temen gue itu ceritanya anak yang temen cewek gini. Gue punya temen punya kafe namanya. Si Ari ini punya temen namanya. Nah si Ari itu anak silat, nanti di ini ya dikat. Nah itu si temen yang anak silat ini tuh kayak nantang gitu loh. Itu gue marah seadanya. Gue lost control, bener-bener nggak inget. Gue ingat, maksudnya gue tahu gue marah, tapi gue tahu tuh bukan gue yang marah, ngerti nggak sih? Dan itu sampai ditelepon sama temen gue, kayak kok ini non ini gimana nih gitu, maksudnya ya malu lah di kafe temen gue teriak-teriak sampai kayak gitu-gitu. Asli gue sampai kayak anjir, gue malu seminggu gue nggak ke situ, saking malunya gue. Sampai anak servernya tuh si nggak berani ngeliat gue. Setiap ketemu gue tuh pasti kayak gini, karena takut. Gue pernah kayak gitu, dan gue tuh sebenarnya nggak pingin kayak gitu ya di depan orang ya, karena gue takut orang jadi takut ke gue gitu. Makanya gue cerita kayak gitu sebenarnya cuman ke orang-orang yang terdekat aja ya, karena apa ya gitulah pokoknya. Gue pernah juga waktu itu di Manado itu koko gue dan cici gue tuh nyaksin sendiri malam takbiran gue kayak gitu lagi. Sesering itu buat masuk? No, tapi itu beda cerita. Jadi buyutku itu yang turunan ya, itu kan dia kan punya bukan perjanjian ya sebenarnya. Emang dulunya pernah dibantu sama Roro Kidul. Jadi emang keturunannya itu sampai ke-7 tuh memang harus kayak tetap kayak bukan muja sih, persembahan kayak, gitu ya. Dan gue nggak mau, ya kan gue nggak mau. Jadi kayak dia pernah nyamperin gue tuh sampai koko gue tuh dalam rohani tuh ditempelin di kuping gue, dan yang mereka tuh panik kayak dalam nama Yesus, bertakut gitu ngeliat gue kayak gitu. Tapi gue tuh bisa ini sendiri, ngelepas sendiri. Ya dia tuh cuman kayak
pengen, ayo dong lu tuh harus kayak gitu juga. Gue gak mau kayak itu, nggak gue juga gak ngerti kenapa gue bisa kayak gitu. Cuman sampai sekarang gue belum pernah kayak gitu lagi. Alhamdulillahnya ya, karena kita tahu kalau misalkan sampai kayak gitu tuh energinya keluarnya banyak banget. Ya pasti. Kalau Sasi pernah ini nggak kesurupan gitu? Kalau kesurupan nggak pernah. Nggak sama sekali. Nggak pernah. Cuma Kalau kalau pernah? Kalau aku pernah. Pernah? Serius. Ya serius. Pas kapan itu? Dulu banget. Waktu itu dulu ya. Sekitar berapa tahun yang 7 tahun yang lalu. Jadi aku tuh pernah sakit kan. Aku pernah sakit sampai keluar masuk rumah sakit itu selama 2 bulan. Nggak tahu sakitnya itu apa. Jadi tiap mau maghrib itu aku ini tuh kayak ada yang Kayak nyekik. diteken gitu. Nah gitu kayak apa ya istilahnya kayak Tindihan. nah kayak gitu-gitu. Nah terus aku abis keluar masuk rumah sakit, aku di rumah kan terus ya nggak tahu ya keluargaku datengin orang tertentu lah. Nah terus katanya aku tuh kalau lihat aku tuh kayak aku ini kayak dibelebet kayak mumi gitu loh. Ya aku pernah dengerin kayak gitu. Nah gitu makanya aku merinding. Nah terus habis itu sama orangnya Nah, kamu agak ke tengah dong biar kelihatan kamera. Nah, gitu. sama orangnya tuh didoain gitu loh. Pas waktu digini padahal nggak dipegang nih. Tapi kayak ada kain yang melorot dari situ. Iya dan panas. Terus ini aku dicabut gini kayak panas gitu rasanya. Dan itu habis itu nggak sadar aku nggak tahu. Dan selama berapa hari ya? Aku Pingsan kali ya. Iya nggak tahu pokoknya udah nggak sadar. Tapi waktu yang digini ada kayak ada yang lepas Iya, gitu kayak ada dan kayak- panas. Terus habis itu